hitungnya manual kan F hitung gitu, maksudnya F hitung lebih besar daripada F tabel kemarin gitu kan ya? Masih ingat nggak? Nah, ini kriterianya ketika normal itu, ketika data hasil hitung yang ada di tabel nanti itu, dia lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan datanya itu nggak normal. Nah, makanya di situ, tulisan saya nggak kelihatan ya? Nggak blur ya? Nah, ketika di situ tidak normal, maka kamu langsung banting setir, berarti lakukan uji Wilcoxon ini. Kalau data kamu normal, berarti kamu nanti nyebutinnya analisis statistiknya parametrik. Paham? Kalau datanya tidak normal, non-parametrik. Kalau datanya normal, parametrik. Paham? Paham nih ya? Kalau yang Da- deskriptif apa ya, Bu? Oh, kalau analisis deskriptif itu kalau yang kayak kemarin waktu di awal kamu statistik deskriptif, kamu mencari min, jumlah data, banyaknya data, nilai tertinggi, nilai terendah, gitu kan ya? Nah, itu nanti yang keluar datanya itu kayak gitu. Di SPSS kamu nggak ngitung-ngitung lagi, langsung keluar aja, cacat, 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 cacat doang. Nah, di sini ketika sudah nanti ditanyain misalnya sama apa? Sama penguji. Kalau kalau yang sidang skripsi ya. Kalau yang sidang skripsi, ini dia nanti kamu perkuat nyari di jurnal kenapa dilakukan uji normalitas, kamu harus jelasin. Uji normalitas itu dilakukan yang pertama supaya kita bisa tahu datanya itu berdistribusi normal yang tadi. Dan ini menjadi syarat mutlak. Kenapa? Makanya kalau kamu ngelihat di skripsi orang, aduh saya belibet, itu dia harus melakukan uji validitas tes, reliabilitas tes, uji normalitas, uji homogenitas, karena itu menjadi uji asumsi klasik yang wajib syarat dilakukan. Nah, itu biasanya datanya itu parametrik, ya. Nah, ketika kamu melakukan uji normalitas yang tadi saya bilang, oh ternyata data yang kalian gunakan itu, yang kalian dapatkan setelah kalian olah, ternyata nggak normal. Langsung kamu banting setir ke uji non-parametrik. Menggunakan statistik non-parametrik. Paham? Paham ya? Bisa bedain statistik parametrik sama non-parametrik. Makanya saya nulisnya di sini jika tidak normal. Bukan orangnya yang nggak normal, tapi datanya. Ya, kalau orang yang nggak normal, kamu sakit jiwa. Ya, nah di sini. Nah, kalau sudah normalitas, berarti, ini siapa yang chat nih? Mau ke toilet pasti. Sudah ketebak. Nah, di sini ketika datanya normal, saya kayak orang gila tahu saya cuap-cuap di sini kelas orangnya nggak ada tadi dia buka. Astagfirullah. Nggak apa-apa lah ya. Kamu ketawa-ketawa aja lah di rumah lah ya. Nah, di sini kamu langsung ketika sudah uji normalitas, kamu langsung melakukan uji per sampel t-testnya. Terus uji homogenitas sama uji independen sampel t-test. Nah, ini sama-sama dia mencari tahu ada pengaruh nggak sih variabel X terhadap Y-nya itu. Jadi nanti ketika ditanyakan, kok kamu ujinya pakai Wilcoxon gitu? Emang pernah ya? Ada ya gitu. Nanti untuk penguatnya kamu di penguat di jurnal yang kamu citasi harus cari jurnal yang menggunakan non parametrik juga sebagai penguat. Paham? Paham nggak? Bu, Ya. tapi ini rumus ini emang udah rumus general gitu kan, Bu ya. Jadi kalau Nah, statistik pasti ada dua, parametrik atau non parametrik, dan rumusnya ya. pasti ada lima ini dan ada lima ini juga gitu, Bu. Nah, ini kalau yang eksperimen. Karena nanti untuk ininya kan ini pasti uji-ujinya beda. Ketika kamu nanti menggunakan regresi, ini pasti uji-ujinya beda lagi. Karena saya lagi bahasnya eksperimental. Paham? Nah, karena nanti kalau regresi, analyze regression. Karena ini nggak ada regresinya sama sekali.
Kan kalau kamu nonton videonya nggak ada analyze, pas dibuka di SPSS, dia cuma analyze descriptive, explore, terus analyze nggak make ke apa ke regresi kan. Nah, karena kita nggak bahas tentang regresi, mengolah datanya pun nanti beda lagi tampilannya di SPSS. Kalau yang regresi biasanya dia mengkonversi data yang sangat setuju, ini dirubah menjadi angka. Biasanya gitu. Nah, ini kan nggak ada 54321 kan? Kamu yang kamu ambil adalah data dari hasil pretest dan post-testnya aja. Paham? Nah, di sini eh apa? Nanti kamu harus cari teorinya lagi nih kalau untuk memperkuat di jurnalnya, karena jurnalnya itu wajib kamu sitasi-sitasi terus supaya makanya kenapa saya terlalu berkoar, kenapa wajib sitasi? Karena orang nanti akan melihat, oh ternyata banyak loh orang yang nggak menggunakan datanya itu datanya nggak normal misalnya, dan nggak masalah. Biasanya si peneliti ini suka ketakutan, kok datanya nggak normal, akhirnya dia dia olah, dia mainin data. Kan nggak kelihatan juga kita mainin data, ya. Nah, ini tapi nggak apa-apa, kamu eh apa? Ini jadi tahu dan ini kamu perkuatnya di referensinya aja. Nah, kalau misalnya, nah ini perbedaannya di poin 3 sama no poin 5 kan ya? Sisanya 1, 2, 4 itu dilakukan, ya kan? Itu yang membedakan parametrik dan non parametriknya. Ketika kamu menggunakan uji Wilcoxon untuk menguji uji T-nya, kalau yang di regresi kemarin itu kan pakai uji T. Nah, ini makanya sampel t-test. Nah, ini dia makainya uji Whitney yang dia gunakan. Pasangannya Wilcoxon itu Whitney. Kalau pasangannya uji pair sampel t-test dia makanya independen. Dia kan nyambung kan ya? Sampel t-test ini sampel t-test juga karena dia normal. Paham? Paham konsep ini dulu? Ini kalau yang udah ada yang berhasil, ini kalian belum pusing kan ya? Saya mau ke SPSS nih. Aman Bu, aman Bu. Aman ya? Saya stop dulu yang ini. Saya buka SPSS-nya. Saya contohin untuk deskriptifnya aja dulu ya. Karena masih banyak yang ya pasti kan. Saya udah selesai kan? Bu, Ibu maaf mau tanya, Apa? kalau misalkan yang kayak kemarin tetap dihitung datanya, yang 6 sama 20. Nah, di yang kalau nggak normal, jadi di sini juga nggak apa-apa kan kamu lagi mau belajar nih. Nggak apa-apa. Kamu hitung Berarti aja, tapi nanti untuk yang ngolah data, tapi saya nggak nyaranin itu untuk dipublish ya. Kalau untuk yang benar-benarnya, kamu pakai data yang benarnya aja dulu. Nah, ini kalau kamu sudah terdownload, tampilannya kayak gini ya. Ada IBM-nya. Tadi saya kan jujur sama kalian, saya belum download. Saya downloadnya bareng-bareng sama kalian nih. Kayak gini nih, IBM SPS Statistik. Udah ada yang berhasil? Udah Bu, beberapa. Udah ya. Nah, ini tampilannya kayak gini, saya buka. Nah, untuk memasukkan data, kamu buka dulu data yang Excel-nya yang kemarin saya bilang. Makanya poinnya di dalam kuantitatif, kelihatan kan dua-duanya ya? Ketapel kan? Kelihatan Bu? Kelihatan kayak Excel? Kelihatan ya? Ya Bu. Nah, di sini, saya kalau pakai Meet saya kagak ngerti. Di Zoom kan saya udah ngerti kan begini kan? Nggak udik saya. Nah, di sini kamu harus punya data ini. Makmur tawa-tawa baik, jangan nggak jangan tawa-tawa baik dah, senyum-senyum. Kamu harus punya data kontrol sama data eksperimen. Kalau ini nggak ada, ini nggak bisa diolah. Bagusnya kamu taruh dulu data yang kamu punya di Excel.
Jadi bisa langsung dikopas-kopas aja. Paham? Nah, setelah udah tampilan ini, kita ke variable view. Kan di sini ada data view, ada variable view. Biasanya ini saya nggak tahu nih apa yang terbaru. Ini ada overview, saya nggak tahu. Yang kalian fokuskan di data view sama variable view aja. Saya dilihatin loh sama mahasiswa. Kayak orang gila nih, ini dosen gila kali ya, katanya gitu ya. Nah, Cek aja. ini kamu ke variable view. Kenapa, Kak? Kamu mau ke sini? Kamu di mana kamu? Ini masih kelas saya, pakai kelas yang lain ya. Nah, nah, ini ke variable view. Kamu masukkan namanya. Di sini ada name. Kamu masukkan. Yang kita punya kan ada data pretest, data post-test, pretest, post-test di kelas eksperimen sama kontrol. Kamu masukin. Apa? Iya, salah. Nah, ini penamaannya harus jelas. Biar kamu nanti di hasil outputnya jelas juga. Pretest X. Nah, oh nggak keluar. Tadi saya udah nyoba-nyoba soalnya. Apa yang bisa nih? Pretest X. Bisa nggak? Nah, yang tadi udah kecetak. Apa nih? Print X P. Nah, bisa nih. Nah, itu mau coba-coba. Terus post X ray. Nah, ini kita masukin data karena kita ada data. Salah. Iya, Kak. Kan Kakak. Oh iya gitu. Apa? Ini Kenapa? ngomong-ngomong tuh. Hah? Kalian mau jurnal mau minta cek. Ya, nanti saya lagi ngajar. Tuh. Oh iya. Oh. Nah, kan ada makhluknya kan? Oh iya. Iya. Nanti ya. Jurnal apa? Jurnal statistik. Hah? Medlit. Nanti aja. Hah? Nanti mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ya itu yang maklum statistik, mesti Hah? kita ngomong satu itu. Hah? Itu kan orang spesial semua nanti. Spesial semua. Saya udah berusaha buat gerakin gitu, Nah, buat ngerjain cuman orang pada responnya gitu semua. tapi kamu udah dapat data pretest sama post testnya enggak? Saya disuruh meeting. Terus nggak dibuat. Terus gimana jadinya? Pindahnya udah kalau misalnya ya pindah Pindah kemana? ini nomor dia. Kalau kelompok kamu nerima nggak apa? Saya nggak mau pusing-pusing lah. Ketua saya dan saya berlima. Ayo udah. Dan Nanti yang paling rata yang pindah yang lain yang kelompok tertentu. ya kamu ngomong dulu sama kelompok kamu supaya nggak selek. Nah ini kan nggak ada data gini-gini. Asok silakan mau gimana? Tuh, karena kan ini mau UAS gitu. Jadi biar kamu pindahnya enak, biar nggak saling apa disangkanya mentingin diri sendiri kan. Jadi kamu komunikasikannya yang baik. Jadi misalnya emang saya pindah terus saya komunikasi di grup saya itu misalnya ini nih kalau menerima Hmm. saya serahin lagi deh tuh mau misalnya mau kelompok satu di masing-masing yang menerima dia gitu. Iya, monggo silakan. Dan ya, saya ngajar dulu ya. Oke. Kasih ya dulu. Yuk. Terus kamu tulis lagi pretest, control, con, sama post. Ini kamu penamaannya kalau belum dipakai dia akan gampang, tapi tadi saya udah ngolah. Con. Nah,
Perhatiin. Etapan. Nah, ini desimalnya kamu rubah ke 0. Saya jelasinnya ke statistik yang deskriptif aja dulu ya. Karena waktu kita nggak ini, kamu juga belum download statistik, saya cuap-cuap, SPSS, saya cuap-cuap, kamu nggak ini. Sisanya videonya kamu bisa tonton. Sama kamu dengerin voice note saya. Anggap aja itu suara-suara agak-agak setan-setan dikit nggak apa-apa lah. Itu ya, suara saya kurang-kurang jelek. Yang penting kamu lihat materinya. Nah, ini desimalnya kamu rubah ke 0. Semuanya. Udah. Nah, terus kamu pindahkan ke data view. Ini kan sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Ini untuk yang deskriptif. Kamu simpan, boleh simpan dulu. Data. Olah data, terserah kamu deh. Data apa nih? Penelitian eksperimen. Deskriptif. Ah, misalnya ini. Ini kamu save, terus kamu ke data view. Kok banyak banget? Variabelnya kok. Oh, kok saya kecek. Astaga. Tadi saya ngetik ke hapus ya. Astagfirullah. Gimana nih caranya? Padahal saya tadi. Lihat. Kita cuma datanya cuma 4, ingat loh. Ini jangan sampai ini ya. Oh, ya. Nah, ini terus kamu ke data view, keluar kan? Ada 4 kan? Pelabelan pre-eksperimen, post-eksperimen, pre-control, post-control. Paham sampai sini? Ada yang udah download belum? Bisa sambil, ya udah 10 menit. Cepat-cepat, gas, gas, gas. Nah, di sini kamu tinggal copy data pre-test yang eksperimen. Pre-test sama post-testnya kan? Nah, ini kamu copy. Kamu pindahin ke sini. Paham? Paham nggak? Saya kecepatan nggak? Bu izin nanya dikit Bu. Apa? Iya Bu, kalau di Excel kan biasanya kan itu di bawah ya, bagian bawah itu kan ada sheet tuh ya. Itu biasanya kita buat Ah, sendiri. Kalau di SPS ah, berarti otomatis sudah ada overview, data view sama variable view itu ya, Bu. iya betul. Ini saya nggak tahu nih SPS berapa. Saya dulu overview nggak ada. Saya cuma ada data view, variable view. Ini yang baru saya download ya ada nih. Saya kagak tahu nih fungsinya apa nih overview. Ya Bu, saya juga Yang nggak ada. kamu masuk. Ah? Saya nggak ada overview. Nah, ya tuh kan. Nah, ini saya juga gak tahu nih. Ya, anggap aja lah, nggak apa-apa. Yang penting bisa keolah. Nah, di sini, terus kamu masukkan lagi yang kelas kontrol, pre-control sama post-control. Ya, di sini kamu copy lagi datanya. Makanya saya bilang kamu masukkan datanya ke Excel dulu biar langsung bisa di-copy. Kalau kamu nggak copy, datanya masih di Word, itu kayak kemarin tuh karena dia, eh, nah kayak gitu. Sudah paham cara masukinnya? Paham Bu. Tinggal Paham kopas aja. ya? Ah? Iya, tinggal kopas aja dari Excel. Ya, tinggal kopas. Jangan sampai salah. Kamu lihat ininya ya. Apa? Judul atasnya nih. Iya Bu. Jadi kamu ngikutin, jangan sampai salah. Nah, ini baru tinggal diolah. Kalau kemarin kan kamu nyari rata-rata, min, median, modus, gitu-gitu kan pusing ya. Nah, ini langsung ke analyze. Nah, analyze nih, keluar deskriptif. Bu, gimana Bu? Deskriptif, Ulang Bu. Mohon maaf Bu. tapan. Ya,
Udah muncul belum? Udah, Bu. Analyze, analize, terus ke deskriptif statistik. Kan ada tanda panah tuh. Terus kamu ke deskriptif. Done. Udah, terus ini kamu bold ke CTRL-A. Terus kamu pindahin ke sini. Terus kamu oke. Tinggal kelihatan keluar outputnya. Wait. Outputnya biasanya ada di bawah. Mana nih? Mana nih? Nggak keluar. Karena saya udah download tadi. Keluar nggak? Descriptive. Oke. Function. Harusnya keluar nih. Tadi saya udah sempet ngerjain. Keluar nggak? Almarwazi keluar nggak? Bu tadi pencet oke, Bu. Habis pindahin. Iya, oke. Keluar output nggak? Harusnya Keluar, Bu, keluar keluar. output. Saya keluar. Nah, ini saya lagi error nih. Nggak tahu nih kenapa. Tadi keluar saya. Keluar kan? Nah, kamu Keluar, lihat Bu. tabelnya keluar kan? Tabelnya ini kira-kira keluarnya kayak gini. Tadi saya nggak save lagi. Dan saya nggak save lagi. Nah, ini saya punya yang ini aja dulu. Si Napil. Nah, dia keluarnya kayak gini kira-kira. Sama nggak? Sama, Bu, sama. Kayak gitu ya. Begindang. Kan Tapi langsung saya keluar tuh. nggak ada yang Baca. tes normality-nya, Bu. Ya, itu yang deskriptif. Setelah kamu udah kayak gini, nih nanti tugas kamu adalah parafrase, interpretasi data berdasarkan gitu. Nah, ini tugas kamu. Tabel di atas peroleh data. Banyaknya data di kelas eksperimen berjumlah 34 orang. Dengan nilai minimumnya 65, maksimumnya 95, dan rata-ratanya mendapatkan hasil 77,79. Itu untuk di kelas eksperimen. Nah, ini kamu jelasin tuh kata-kata kayak gini, itu interpretasi namanya. Paham? Jadi nggak boleh tabel doang yang kamu tampilin, orang nggak ngerti. Nah, untuk normalitasnya, gampang kan? Kalau kamu udah punya datanya, kamu nggak ngitung-ngitung kayak kita belajar statistik kemarin-kemarin itu. Ya, gampang kan? Nah, saya stop dulu nih, stop share. Nah, nanti uji selanjutnya kamu buka di Google Drive yang kemarin saya share. Yang penting udah ada datanya. Enak kan kayak gitu, kamu nggak pusing, tinggal interpretasi. Nah, nanti kamu tinggal belajar lagi. Oh, saya maunya regresi deh nanti. Ya sudah, nah ini saya ngasih data. Nih kalau misalnya kamu lihat, ini si Nafil abis saya ngajarin, dia langsung praktekin nih. Kelompoknya dia udah langsung kerja, udah selesai. Nah, ini itu dia udah lakuin ini nih. Nah, di sini, nah di sini kan ada 0,2, ada yang normal 0,05. Nah, ini kunciannya di sini nih. Data itu normal atau enggak, kamu lihat di Kolmogorov, Smirnovnya. Lihat yang signifikansinya. Kriteria untuk normalitas signifikansinya kalau
dia hasil ini lebih kecil dari 0,05. Nah, ini kan lebih kecilnya. Nah, harusnya ini saya nggak ngerti dia. Kalau dia nggak normal, berarti dia melakukan ujinya apa? Halo? Udah mati ya? Yang non Bu. Iya, yang non parametrik ya. Jadi jangan pakai uji per sampel t-test. Nah, ini dia salah nih. Nah, berdasarkan data untuk normalitas, ini kamu jelasin dulu sini. Maka untuk uji lanjutnya digunakan untuk menggunakan uji Wilcoxon tadi itu. Wilcoxon karena data yang karena data tidak berdistribusi normal. Ketika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Wilcoxon. Nah, nanti tulisannya Wilcoxon nih. Uji Wilcoxon. Nah, kamu kutip tuh uji Wilcoxon dilakukan untuk misalnya mengetahui ada atau tidaknya rata-rata dan sampel yang saling berpasangan. Uji yang tidak berdistribusi normal. Nah, itu kutipan dari siapa? Itu kamu ngutipnya di situ. Baru di bawahnya kamu buat tabel lagi. Nah, berarti uji Wilcoxon itu baru nanti uji homogenitas kan di bawahnya kan? Baru uji apa? Tadi Mann Whitney. Nah, itu kalau ya gimana Damar? Bu maaf, tadi untuk tahu dia normal atau enggak, lihatnya dari angka yang mananya ya Bu? Yang tadi Wilkomonov apa sih tadi? Wilcoxon bukan yang angka ininya Bu, angka Ini yang 0,5. ini nih. Ini di normalitas yang Kolmogorov-Smirnov yang signifikansinya. Berapa Bu? 0,001000. Kan 0,005. 0,005. 0,005 ya. Kan 1 sama 5 kecilan besaran 0,5 kan? Kalau lebih kecil dia tidak normal kan? Nah, ini harusnya ini. Nah, punyanya si siapa?